اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan pelajaran Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Mujaddidul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, di mana kita masih dalam bab maja'a fi dzabhi li ghairillah, bab keterangan-keterangan yang datang seputar penyembelihan kepada selain Allah. Telah kita paparkan maksud dari judul bab ini, dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala untuk menerangkan salah satu dari ibadah yang harusnya diperuntukkan kepada Allah saja dan tidak boleh diserahkan kepada selainnya. Ibadah yang dimaksud adalah ibadatul dzabahi, ibadah menyembelih. Nah, maka menyembelih itu satu dari sekian ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dia ibadah, maka sarfuhu li ghairillahi ta'ala syirkun. Memalingkannya kepada selain Allah itu adalah syirik dan terbilang sebagai syirkun akbar, syirik yang besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, wal iyadu billah. Nah, kemudian pada bab ini penulis akan membawakan dua ayat dan dua hadis yang berkaitan dengan masalah penyembelihan atau ibadah menyembelih. Ayat yang pertama, ayat yang tidak asing, yang sering dibaca dan dibaca oleh kaum muslimin, yaitu ayat di dalam surat Al-An'am 162 dan 163. Kata beliau, wa qaulullahi ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Al-ayah. Dan firman Allah Ta'ala, katakanlah, sesungguhnya salatku, nusukku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Ayat ini adalah ayat yang menerangkan kepada kita tentang ibadah yang harusnya kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal ayat Allah menyatakan qul, katakanlah. Ini khitab yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul yakni qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah ini, ucapkanlah ucapan ini kepada siapa? Kepada orang-orang musyrikin. Umumkan kepada mereka, sampaikan dan beritahukan kepada mereka akan perkara yang dengannya kamu menyeru mereka dan agama ini tegak dengannya.
yaitu perkara tauhid dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dimaklumi surat ini yaitu surat Al-An'am tergolong surat Makkiyah. Tergolong surat Makkiyah. Dimaklumi bersama bahwa global surat-surat di dalam Quran terbagi dua. Ada surat Makkiyah dan ada surat Madaniyah. Kalau surat Makkiyah itu surat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, maka dinamakan surat Makkiyah. Adapun surat Madaniyah, surat yang diturunkan setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Maka surat Al-An'am ini tergolong surat Makkiyah. Dan kita ketahui bersama bahwa surat-surat Makkiyah kebanyakannya, bahkan hampir seluruhnya, menjelaskan tentang perkara tauhid dan larangan dari berbuat syirik. Ya, Rasulullah SAW ketika di Makkah berdakwah di Makkah selama 13 tahun, seruan beliau adalah tauhid dan melarang dari kesyirikan. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan tidak ada sesembahan bagi kalian yang lain selain sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar manakala di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang peribadatan yang hanya diperuntukkan kepada Allah. Inilah tauhid. Tauhid itu ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah di dalam peribadatan. Apapun yang namanya ibadah, maka kita harus peruntukkan hanya kepada Allah saja, tidak kepada selain Allah. Nah, katakanlah wahai Muhammad, beritahukan kepada orang musyrikin akidah ini, tauhid ini, dan larangan dari berbuat kesyirikan ini. Beritahukan, sampaikan kepada mereka. Perintah kepada Rasulullah SAW untuk mendakwahkan perkara ini. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, tatkala hal ini diserukan kepada Nabi SAW, bahkan diperintahkan kepada Nabi, ini menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang sangat penting. Perkara tauhid menjadi dasar dan pokok di dalam agama, yang tidak akan sempurna, bahkan tidak akan sah agama kita kecuali dengan menanamkan dasar dan fondasi ini, yaitu tauhid, peribadatan hanya kepada Allah. Qul, katakan wahai Muhammad, beritahukan kepada orang-orang musyrikin itu, inna, sesungguhnya. Inna dalam bahasa Arab adalah harfu tauqidin wa nasbin. Dia merupakan huruf yang berfungsi untuk menekankan. Ya, maknanya sungguh saya tekankan. Dan inna ini juga dikatakan sebagai harfu nasbin, huruf yang menasabkan. Secara bahasa yang namanya nasab itu artinya menancapkan. Kalau ada orang Arab mengatakan nasabtu syai', aku menasabkan sesuatu, artinya aku tancapkan betul-betul ke dalam. Nah, maka dari sini kita bisa paham inna ini menunjukkan penekanan, betul-betul sungguh saya tekankan, tancapkan ini dalam dirimu. Itu makna dari inna. Qul inna, katakanlah wahai Muhammad, beritahukan, sampaikan kepada orang musyrikin, sesungguhnya, tekankan ini, tekankan perkara ini, tancapkan pada diri mereka. Apa itu? Salati, salatnya saya, wa nusuki, dan nusuknya saya, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matinya saya, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Di sini disebutkan 4 perkara. Yang pertama, salati, salatku. As-salah secara bahasa maknanya ad-du'a, berdoa. Dalam Quran Allah berfirman, wa shalli alaihim
inna salataka sakanul lahum, dan solatlah untuk mereka, maknanya berdoalah untuk mereka. Solat secara bahasa maknanya doa. Inna salataka, sesungguhnya doamu kepada mereka, sakanul lahum, akan menenangkan dan menenteramkan hati mereka. Nah, maka solat bermakna doa. Adapun menurut istilah syariat, maka yang namanya solat adalah ibadatun lillahi dzatu aqwalin wa af'alin ma'lumatin muftatahatan bit takbir wa mukhtatamatan bit taslim ma'an niyah. Jadi yang namanya solat adalah beribadah kepada Allah, yang mana ibadah tersebut terdiri dari ucapan dan perbuatan yang dimaklumi, dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam, disertai dengan niat. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ibadah solat sebagai ibadah pertama. Kenapa? Karena ibadah solat adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan ibadah badan yang paling utama adalah solat. Dan solat ini mencakup ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Walaupun yang nampak ya pada solat itu adalah ibadah badan, makanya sering diartikan bahwa solat itu ibadah badan. Sekalipun yang namanya solat tidak mungkin sah kecuali dengan berniat. Dan yang namanya solat ada zikir doa yang dibaca. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, agungnya solat ini Allah jadikan sebagai rukun kedua dari rukun Islam, yang mana kita ketahui bersama bahwa rukun Islam yang pertama adalah syahadat dan rukun yang kedua adalah solat. Allah jadikan solat sebagai ibadah yang besar, rukun dari rukun-rukun Islam, dan dia dijadikan sebagai amududdin, tiangnya agama, ra'sul amril Islam wa amuduhus shalah wa dirwatu sanamihil jihad. Kata Allah Subhanahu wa taala, pimpinan segala urusan adalah Islam, kemudian tiangnya adalah solat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan solat itu tiangnya agama. Agama kita ibarat bangunan, pondasinya tauhid, tiangnya solat. Nah, tentunya tidak akan ada bangunan tanpa tiang. Maka demikian halnya tidak ada agama tanpa solat. Makanya diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, la hadza fil Islam liman tarakas shalah. Tidak ada bahagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan solat. Tidak ada bahagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan solat. Nah, dan cukuplah kata para ulama yang menunjukkan besarnya dosa orang yang meninggalkan solat. Ulama sampai beda pendapat. Orang yang meninggalkan solat itu apakah masih muslim atau sudah kafir? Ulama sampai beda pendapat. Nah, berselisih ulama, apakah dia masih muslim atau sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena apa? Rasulullah pernah bersabda, al-ahdu bainana wa bainal kafirin as-salah. Perjanjian antara kami dengan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, bahkan lebih mengerikannya lagi bahwa orang yang meninggalkan solat, ya, orang yang menelantarkan solat, disebutkan di dalam hadis, man hafadha 'alaiha, siapa yang menjaga solat, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, dia akan mendapatkan cahaya, burhan, dan diselamatkan hari kiamat.
Tapi siapa yang tidak menjaga salatnya, wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nur wala burhan wala najah yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya burhan dan tidak akan diselamatkan pada hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamah ma Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan dia nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Orang-orang yang mereka tidak sholat dan meninggalkan sholat dikarenakan sibuk dengan dunianya. Kalau Qarun, dia meninggalkan sholat karena sibuk dengan hartanya. Kalau Fir'aun meninggalkan sholat karena dia sibuk dengan kekuasaannya. Kalau Haman, dia meninggalkan sholat karena sibuk dengan pangkat dan jabatannya. Kalau Ubay bin Khalaf meninggalkan sholat karena sibuk dengan dagangnya. Nah, karena orang yang meninggalkan sholat itu tidak lepas dari itu. Kalau dia meninggalkan sholat karena hartanya, mirip dengan Qarun. Kalau ada yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan kekuasaannya, mirip dengan Fir'aun. Kalau ada yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan pangkat dan jabatannya, mirip dengan Haman. Dan kalau ada orang yang meninggalkan sholat karena sibuk berdagang, maka mirip dengan Ubay bin Khalaf. Itu semua tokoh pemimpin kekafiran. Waliyadzubillah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka disebutkan sholat yang pertama. Karena sekali lagi, sholat ibadah yang paling utama. Ya, amalan yang pertama dihisab sholat. Sholat menjadi barometer ya untuk ibadah-ibadah yang lain. Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi shalah. Yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Kalau bagus salatnya, faqad anjaha wa aflah, maka dia selamat dan mendapatkan keberuntungan. Tetapi barang siapa yang rusak salatnya, kurang salatnya, maka dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Ya, faqad khaba wa khasir, dia akan merugi dan akan binasa. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Baik, maka itu ibadah yang pertama. Qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salat saya. Kemudian yang kedua, wa nusuki, dan nusuknya saya. An-nusuk secara bahasa maknanya al-ibadah. Nusuk itu secara bahasa artinya ibadah. Dan secara istilah syariat, yang dimaksud dengan nusuk adalah zabhul kurban, menyembelih hewan kurban. Nah, itu secara istilah syariat. Jadi kalau dikatakan wa nusuki, ya, mungkin kalau kita lihat dalam terjemahan, ya dia terjemahkan secara bahasa dan ibadahku. Dan memang itu lebih umum. Tetapi sebagian ada yang menterjemah dan sembelihanku. Wa nusuki yakni zabhi, sembelihanku. Sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Nah, ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum, menyembelih adalah ibadah. Dan yang dimaksud dengan penyembelihan di sini adalah penyembelihan min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak. Ya, dalam rangka untuk bertakarrub kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Mencakup di dalamnya ya ibadah sembelihan kurban udhiyah, ya. Demikian pula sembelihan-sembelihan haji, demikian pula sembelihan aqiqah. Ini mencakup ya sembelihan-sembelihan yang dimaksud di dalam ayat wa nusuki. Semuanya dinamakan nusuk itu. Iya. Kenapa? Karena dia menyembelihnya dalam rangka untuk bertakarrub kepada Allah. Nah, ikhwani fiddin, telah kita sebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka dahulu salah satu bentuk kesyirikan mereka adalah mereka menyembelih untuk berhala mereka. Seperti yang pernah kita sebutkan tentang manat. Si manat itu patung yang mereka sembah itu, ya, mereka batu yang mereka sembah itu, mereka alirkan darah di atas batu itu. Nah, mereka alirkan darah, mereka sembelih, ya, atas nama berhala itu. Kemudian darahnya mereka ya alirkan ke batu besar yang manat itu, si manat itu. Nah,
Maka dengan itu mereka bertakarrub bukan kepada Allah tetapi kepada berhala mereka. Ya, kepada jin, kepada syaitan. Ya, dan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinggung di sini oleh Syekh akan penyembelihan kepada selain Allah, karena ini salah satu bentuk kesyirikan orang musyrikin dulu. Orang syirik itu, kemusyrikan orang dulu itu sangat banyak macam dan ragamnya. Salah satunya mereka berbuat syirik dalam masalah penyembelihan. Nah, maka pada hari ini kalau ada orang-orang yang mereka membawa hewan sembelihan mereka, kemudian mereka datangi pohon, datangi batu, datangi kuburan, kemudian mereka menyembelih di situ, walaupun mereka baca bismillah, tetapi mereka peruntukkan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka telah berbuat kesyirikan waliyadzubillah, dan syiriknya tergolong syirkun akbar, syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman waliyadzubillah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku yaitu sembelihanku. Nah, yang ini yang menjadi syahid dari ayat ini. Ya, kenapa Syekh rahimahullah taala membawakan ayat ini di dalam bab majaa fi dzabhi li ghairillah? Ya, karena penyembelihan itu adalah ibadah. Menyembelih itu adalah ibadah. Ya, makanya ibadah ini tidak akan sah kecuali kita lakukan dalam rangka untuk bertakarrub kepada Allah, dan ketika menyembelihnya sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Nah, semakin agung ibadah menyembelih ini, ternyata Allah gandengkan antara menyembelih dengan sholat. Sholat tadi sudah kita sebutkan ibadah yang paling utama. Ketika ibadah yang paling utama digandengkan dengan apa? Menyembelih, menunjukkan bahwa ibadah menyembelih itu bukan ibadah sembarangan, ibadah besar dia. Iya, karena tidaklah digandengkan dengan sesuatu yang besar kecuali dia juga punya nilai yang besar. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, salat adalah ibadah besar, ibadah yang sangat utama. Kalau begitu, maka menyembelih juga ibadah yang paling, di antara ibadah yang paling utama. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, dan juga dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya ibadah badan yang paling utama adalah sholat, sementara ibadah harta yang paling utama adalah menyembelih kurban. Nah, walaupun di sini nanti akan ada pembahasan terkait dengan bagaimana dengan zakat. Tentu kita pahami dan kita maklumi bahwa zakat juga ibadah harta yang paling utama. Namun ibadah menyembelih kurban tidak bisa diremehkan. Dia juga ibadah harta yang paling utama. Ya, salah satu keutamaannya digandengkan dengan sholat. Ya, sebagaimana Allah sering menggandengkan antara sholat dengan zakat, ya kan? Aqimus sholah wa atuz zakat. Dirikan sholat, kemudian tunaikan zakat. Allah juga gandengkan antara ibadah sholat dengan menyembelih kurban. Ayat ini. Dan juga ayat yang kedua nanti akan kita baca, fasholli lirabbika wanhar. Ya, maka sholatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah. Ya, itu juga digandengkan antara sholat dengan apa? Dengan menyembelih. Maka ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya ibadah menyembelih ya adalah ibadah yang sangat utama, dan kalau dia ibadah memalingkannya kepada selain Allah, itulah kesyirikan kepada Allah. Itulah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disebutkan qul inna salati, katakanlah wahai Muhammad, sampaikan, beritahukan kepada mereka orang-orang musyrikin, inna, sungguh, aku tekankan ini, ya, tancapkan pada diri mereka bahwasanya solatku, kemudian sembelihanku,
Ini dua sudah. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, dan matiku. Digandengkan antara hidup dengan mati. Kenapa? Karena dua ini berpasangan memang. Ya, ada kehidupan, maka ada kematian. Dan setiap orang pasti akan melewati hidup dan mati. Ya, dan hidupnya bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali. Kita itu pertama mati kan? Kita itu pertama mati. Yani ketika kita berada di perut ibu kita, hanya baru sebongkah daging. Tidak ada kehidupan. Mati kita berarti. Kemudian Allah tiupkan ruh, berarti hidup. Nah, setelah itu dia berkembang, kemudian lahirlah kita. Maka kita pun merasakan kehidupan dunia. Nanti kita akan dimatikan oleh Allah. Ya, ini kematian yang keberapa sudah? Kematian yang kedua. Kita sebelumnya pernah mati, walaupun kita tidak sadar mati yang pertama itu. Matinya kita sewaktu belum ada roh. Baru sebongkah daging saja kita, belum ada roh. Itu mati namanya, tidak ada kehidupan. Nah, kalau kita mati nanti ini, itu mati kematian yang kedua. Ya, hidup kita baru sekali ini. Nanti kalau kita mati, selesai kehidupan kita, akan ada kehidupan berikutnya. Nah, itu kehidupan yang kedua. Itulah kehidupan yang kedua. Dan kehidupan yang kedua itu tidak akan ada lagi kematian buat selama-lamanya. Tidak akan ada lagi kematian buat selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala gandengkan antara hidup dengan mati karena Allah Subhanahu wa taala juga menggandengkannya dalam Quran. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Menunjukkan apa? Hidup dan mati itu makhluknya Allah. Kehidupan itu makhluk Allah, kematian juga makhluk Allah. Oh, bagaimana kematian itu makhluk Allah? Dari mana itu? Kematian kan sifatnya manawi. Dari mana kita bisa tahu dia makhluk Allah? Dari mana? Kok bisa mati itu makhluk? Karena kematian itu yang ada kan siapa? Yang ciptakan siapa? Allah, ya kan? Dan lebih nyata lagi nanti di hari kiamat kematian itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk seekor lembu. Nah, kemudian disembelih. Maka kematian disembelih oleh Allah. Kemudian dikatakan kekekalan, tidak ada lagi kematian. Karena kematian sudah dimatikan. Nah, tidak ada lagi yang namanya kematian. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian sama fungsinya. Untuk apa? Untuk memberikan ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi kehidupan ujian, kematian pun ujian. Ya, kita diuji dalam hidup ini supaya semakin bagus amal kita. Kita diuji juga dengan kematian. Dengan adanya kematian kita sadar kita mati, maka kita pun akan semakin memperbaiki amalan kita. Tujuannya amal, tujuannya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kucipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka serahkan hidup kita untuk Allah. Serahkan mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati kita hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ya, bukan untuk yang lain. Makanya jangan sampai seseorang itu keliru di dalam perkara ini. Ada orang-orang yang gulu ya. Yang dia gulu dalam mencintai, apa dia bilang? Ya, hidupku dan matiku hanya untukmu katanya. Nah, walaupun dia bohong bilang begitu itu. Ya, hidupku dan matiku hanya untukmu. Maksudnya sama kekasihnya. Nah, ini ucapan-ucapan yang nauzubillah bisa mengarah kepada kemusyrikan. Hidup dan mati kita untuk siapa? Ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan gulu, jangan berlebih-lebihan. Iya, jangan berlebih-lebihan. Hidup dan mati kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Sebagaimana ayat ini. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidup dan mati kita untuk siapa? Lillah. Lillah itu lam di situ kata para ulama lil ikhtisas wal istihqaq. Dalam bahasa Arab lam di situ untuk menunjukkan pengkhususan dan untuk menunjukkan keberhakan, yakni yang khusus dan berhak
adalah Allah semata, tidak ada yang lain. Itu maknanya lillah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semakin menguatkan nilai-nilai ibadah tadi kan? Ya, kalau dikatakan ibadah tadi salat, kemudian sembelihan, kemudian hidup mati lillah, yakni apa? Khususan lillah. Khusus hanya milik Allah. Ya. Istihqaqan lillah, yang berhak untuk itu cuman Allah saja, tidak ada yang lain. Ini disinilah tauhid. Iya, disinilah tauhid. Lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Subhanallah. Lebih tegas lagi Allah katakan apa? Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Rabbil alamin, Rabbnya alam semesta. Maksudnya Rabb di sini adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur. Al-Alamin, Al-Alamin artinya kullu ma siwallah, semua selain Allah itu alam. Nah, kita termasuk alam. Kita ini termasuk alam. Orang bilang kan alam semesta ini. Alam semesta itu apa? Ya, semuanya selain Allah. Kita juga termasuk alam. Kita ini juga termasuk Allah. Kenapa? Kita bukan Allah. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya, dan dia bukan makhluk. Nama-namanya, sifat-sifatnya bukan makhluk. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Kalau disebut Rabbul alamin, itu hanya untuk Allah. Tidak boleh untuk selain Allah. Kalau Rabb, ya, kalau Rabb itu boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Makanya orang bilang terkadang Rabbul Bait. Rabbul Bait artinya Tuhannya rumah. Nah, bukan diartikan Tuhan, tapi tuan, tuannya rumah. Sama juga kalau orang Arab bilang Rabbul Ibil, Tuhannya onta. Nah, bukan Tuhan diartikan di situ, tuan. Nah, sedikit-sedikit beda-beda tipis itu. Artinya tuan, tuannya onta, artinya pemilik onta. Nah, kalau seperti itu boleh. Tapi kalau Ar-Rabb dengan Rabbul Alamin, ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh yang lainnya. Nah, makanya kalau Ar-Rabb kita artikan ya Tuhan. Kalau orang bahasakan bilang Tuhan katanya. Nah, ya walaupun ada kritikan dari sisi bahasa, katanya Tuhan itu dari bahasa ini, wallahu alam. Yang jelas itulah bahasanya orang-orang kita. Tuhan dibilang. Nah, walaupun yang lebih bagus sebenarnya kita itu jangan lebih bagus kita itu tidak usah bilang Tuhan, tapi apa? Langsung Allah saja. Allah Rabb semesta alam, itu lebih afdol, lebih utama. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Kemudian Allah tekankan la syarikalah. Nah, ini penekanan lagi. Tidak ada sekutu baginya. Ya, sudah tadi dikatakan lillah, hanya untuk Allah, khususan milik Allah, yang berhak hanya Allah. Kemudian ditekankan lagi la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini penekanan demi penekanan. Ya, tauhid kan? Tauhid. Yang namanya tauhid itu ya hanya kepada Allah, untuk Allah semata, tidak ada serikat bagi Allah di dalam hal tersebut. La syarikalah, maksudnya apa? La syarik, tidak ada serikat, tidak ada sekutu. Tidak boleh Allah diperserikatkan, dipersekutukan dengan selain Allah. Itu maknanya la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak boleh diperserikatkan, baik dalam beribadah kepadanya, baik di dalam masalah rububiyahnya, demikian pula di dalam nama-nama dan sifatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Makanya tidak boleh ada makhluk yang diserupakan dengan Allah. Sekalipun Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagian orang yang gulu berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW, ada yang sampai menyetarakan kedudukan Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesyirikan, tidak boleh. Nabi itu kedudukannya tidak setara dengan Allah. Nah, Nabi itu tetap di bawah. Nabi itu tetap abdun,
Beliau nabi dan rasul, tapi beliau juga abdun. Abdun artinya hamba, bukan ma'budun. Ma'budun satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, tapi sebagian orang menyamakan antara Allah dengan nabi. Makanya sebagian orang terkadang ya kalau bersumpah apa katanya? Demi Allah, demi Rasulullah. Pernah dengar begitu? Demi Allah, demi Rasulullah. Ini yang bilang begini bukan orang awam. Kadang sebagian orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada seorang alim, ustadz, kiai mungkin. Subhanallah. Tapi masih jatuh dalam perkara yang sangat fatal seperti itu. Demi Allah, demi Rasulullah katanya. Artinya dia bersumpah dengan nama Allah, dengan nama Rasulullah. Ini tidak boleh. Kalau mau bersumpah dengan Allah saja, tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama halnya pujian-pujian kepada Nabi yang memuji Nabi sampai apa? Mencapai derajat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Seperti yang diucapkan oleh Busiri dalam qasidahnya. Apa kata dia? Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil umami illam takun akhidan yaumal ma'adi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Naudzubillah. Ini bulu kuduk kita merinding baca yang seperti ini. Tapi ini sering dibaca ini. Sering dibaca orang-orang dalam keadaan mungkin mereka tidak tahu artinya, tidak paham maknanya. Kalau paham, nauzubillah, ini kesyirikan kepada Allah. Apa katanya? Fa inna min judika dunya wa darratuha. Ini Nabi ini. Sesungguhnya kedermawananmu wahai Muhammad adalah dunia beserta akhirat. Dan ilmunya kamu wahai Muhammad adalah ilmu lauhul mahfud dan ilmu qalam. Bayangkan, itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Lauhul mahfud itu ilmunya Allah. Qalam pencatat takdir itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nabi Muhammad pun tak tahu. Kemudian dikatakan karena adanya dunia dan akhirat itu karena Nabi katanya. Subhanallah. Ini lebih gulu lagi. Padahal apa? Ya kalau seperti ini mana Allah Subhanahu wa taala kalau begitu? Di mana dia tempatkan Allah? Ini sudah gulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad SAW kita muliakan, kita agungkan beliau, tapi jangan sekali-kali mengangkat derajat beliau kepada derajat yang beliau tidak ridho diangkat seperti itu. Nah, beliau tidak ridho dengan hal yang demikian. Ya para sahabat saja ya mengucapkan kalimat-kalimat ya masya Allah wa syi'ta ditegur sama Nabi. Apa orang kata sahabat? Masya Allah. Kalau kita bilang kan Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Ini sahabat dia ikutkan wasyita, dan apa yang kau kehendaki wahai Muhammad. Apa yang Allah, kan Masya Allah artinya kan apa yang Allah kehendaki. Masya Allah, Masya Allah. Kita sering bilang begitu kan. Tapi sahabat ini bilang wasyita, dan apa yang kamu juga kehendaki wahai Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Rasul marah langsung. Aja'altani lillahi niddan. Kamu ingin menjadikan saya tandingan bagi Allah? Subhanallah. Hanya ucapan itu saja Nabi marahnya bukan main. Bahkan Nabi mengatakan, kau mau jadikan saya tandingan bagi Allah? Bal masya Allah wadah. Yang harusnya kau ucapkan adalah masya Allah itu saja. Jangan kau gandeng-gandengkan. Nabi tidak suka. Subhanallah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh ya menjadikan makhluk kedudukannya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam ayat ini. Naam, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya, la syarikalah. Kemudian wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintah kata Allah. Dengan itu aku diperintah. Ini masih ucapan Nabi kan, karena Nabi disuruh mengatakan kalimat ini. Iya. Wa bidzalika umirtu, dengan itulah aku diperintah. Nah, ini melahirkan pengkhususan lagi. Ya. Kenapa para jamaah? Karena yang diperintah kepada Nabi kan banyak kan? Tapi kenapa hanya disebut dengan itulah aku diperintah?
Seakan-akan apa? Seakan-akan Nabi hanya diperintah itu saja, padahal kan yang diperintah itu kan banyak. Nah, ketika dikhususkan perintah-perintah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya perintah ini bukan perintah sembarangan. Salat itu ibadah besar, menyembelih itu ibadah besar, dan dua-dua ini harus kita ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah aku diperintah. Perhatikan ayat ini. Dengan itulah aku diperintah. Yang memerintah siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Nah, ya, ini menunjukkan bahwa ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Berhenti sesuai dengan petunjuk Allah, dalil dari Quran atau dari sunnah Nabi. Tidak boleh ada sesuatu yang merupakan ibadah tapi keluar dari perintah Allah, keluar dari perintah Nabi. Kapan keluar dari perintah Allah, keluar dari perintah Nabi, maka disitulah orang akan mengada-ada di dalam ibadah. Dia telah berbuat bid'ah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa bidzalika umirtu, dengan itulah aku diperintah, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama berislam. Siapa di sini aku? Rasulullah kan? Aku kata Nabi orang yang pertama berislam. Ya, maksudnya aku yang pertama berislam, ya, dari kalangan umat ini aku yang pertama kata Nabi. Ya kan, jelas kan? Ya, sewaktu itu ya tidak ada Islam. Maksudnya Islam yang dibawa oleh Nabi. Nabi yang pertama Islam, ya kan? Setelahnya baru ikut sahabat-sahabat yang lain. Makanya Nabi katakan, wa ana awwalul muslimin. Aku ini kata Nabi yang pertama berislam. Nah, tapi bukan artinya kata para ulama agama-agama sebelum kita bukan Islam. Padahal kan kita pahami juga bahwasanya agama sebelum kita juga itu Islam sebenarnya. Islam secara umum. Islam secara umum maknanya apa? Istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Iya. Kemudian tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan ahli kesyirikan, yaitu orang-orang musyrik. Nah, orang terdahulu dari kalangan para nabi dan para rasul agamanya juga Islam. Makanya mereka diwafatkan, minta diwafatkan, wa tawaffani muslima, doanya Nabi Ibrahim. Wafatkanlah aku ya Allah dalam keadaan sebagai orang Islam. Minta diwafatkan sebagai orang Islam. Berarti apa? Agama mereka juga Islam secara umum. Nah, tetapi Islam secara khusus, nah itulah Islam yang dibawa Nabi. Kalau Islam secara umum, semua agama para nabi dan para rasul Islam semuanya. Tapi Islam secara khusus, itulah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalul muslimin, dan aku kata Nabi ya adalah orang yang pertama berislam. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa yakum, maka ini ayat yang pertama yang kita bisa bacakan pada kesempatan ini. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita lanjut ayat yang berikutnya, dan masih ada hadits-hadits Rasulullah SAW di dalam bab ini akan kita baca juga. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.